Sampai sekarang belum pernah kepikiran ya untuk berkarir di dunia entertain. Dan mungkin selama ini banyak masyarakat yang melihat saya eksis di TV. Tapi menurut saya sih itu bukan kemauan saya sebenarnya ya. Cuma memang ada beberapa hal yang ya, ini yang ke-25 kali aku masih wajib lapor juga, masih berusaha kooperatif, memenuhi kewajibannya sebagai eh, diri yang udah ditentukan sebagai tersangka. Biasanya ada obrolan apa sih di wajib lapor itu? Eh, nggak ada obrolan yang ke arah ini ya, ke arah kasus juga, tapi lebih menanyakan inilah perkembangannya gimana, dan semuanya tetap memberikan ini, kalau tunggu aja, memberikan kabar kalau ya udah tunggu aja, kita tunggu ini proses berikutnya gimana ya. Jadi saya sedang menunggu aja sih ya. Ini kira-kira nanti di kasus ini Wambu sendiri akan dipersidangan juga di Eh, itu saya belum dapat kabar apa-apa, masih menunggu instruksi berikutnya ya. tapi masih merasa was-was ya, artinya kasusnya ini kan masih dalam tahap. Ya, untuk was-was memang selalu lah, karena kasus ini belum selesai dan saya sedang menunggu kepastian juga ya. Makanya minta mohon doanya selalu. Kemarin kan minggu lalu itu sempat hadir bersama Gisel juga di sana sebagai saksi. Iya. Nah ini apakah nanti akan didatangi lagi, kita akan ikut sebagai lagi di persidangan atau seperti apa? Untuk itu saya nggak tahu kepastiannya gimana. Mungkin memang sampai sekarang saya cuma sampai hari ini itu masih wajib lapor dan masih menunggu instruksi selanjutnya. Di 28 wajib lapornya sendiri komunikasi sama penyidik sejauh mana sih artinya dalam melakukan wajib lapor ini? Saya masih bertanya juga ya, apa wajib lapor ini sampai kapan juga, dan penyidik juga nggak ada yang memberatkan juga, dan mereka sangat informatif juga. Mereka memberikan kepastian yang penting menjalankan aja kewajiban ini, jangan sampai enggak gitu. Makanya sampai sekarang pun saya tetap dengan kepastian yang harus wajib lapor terus, saya tetap sebisa mungkin lah menjalankan ini. Ada sanksi nggak sih kalau seumpamanya nih tidak melakukan wajib lapor itu sendiri, seperti apa gitu? Itu saya nggak tahu sih ya, nggak pernah saya pertanyakan. Selama saya tetap berada di kewajiban saya yang harus saya lakukan, ya semoga nggak ada apa-apa ya. Mungkin juga nggak sih menjalani wajib lapor yang minggu 2 kali, mungkin juga mengganggu aktivitas kamu yang seharusnya kamu ada kerjaan jadi karena lapor ini. Mungkin awal-awal di saat pertama kali wajib lapor, saya belum bisa menentukan jadwal-jadwal, saya belum bisa karena belum terbiasa ya. Sekarang setelah udah hampir 3 bulan udah bisa mengaturnya lah, di mana saat wajib lapor, di mana saat lakukan pekerjaan. Jadi ya sudah terjadwal sih intinya. Untuk kerjaan Nobu juga sendiri makin eksis di dunia entertain gitu. Karena ini akan fokuskan juga berkarir di dunia entertain. Sampai sekarang belum pernah kepikiran ya untuk berkarir di dunia entertain. Dan mungkin selama ini banyak masyarakat yang melihat saya eksis di TV. Tapi menurut saya sih itu bukan kemauan saya sebenarnya ya. Cuma memang ada beberapa hal yang harus saya sampaikan.
Dan menurut saya televisi itu adalah sarananya ya. Dan juga mungkin banyak yang sudah mengajak untuk tampil, dan sudah banyak juga yang saya tolak sebenarnya dan saya tunda-tunda. Tapi takutnya saya merasa nggak enak ya, takut dikira sombong juga, jadi ya udahlah saya ambil, tapi dengan ketentuan saya. Jadi saya pengennya juga acara itu jangan membahas yang nggak enaknya. Jadi kalau memang mereka setuju, ya udah saya terima. Itu udah banyak tawaran ke beberapa program mungkin, atau Ya. mungkin film, atau mungkin apa? Kalau tawaran ada, tapi tetap saya memikirkan kembali apakah ini pantas saya ambil atau enggak. Karena status saya juga masih tersangka, saya juga nggak boleh terkesan merasa kayak wah pengen tenar gitu sebenarnya, karena nggak ada dalam diri saya itu untuk pengen tenar seperti ini gitu. Tapi nggak dipungkiri nggak sih, karena Bu jadi rezeki juga, jadi naik juga gara-gara ini. Ada dampak. Ya, itu sih saya nggak tahu ya, saya nggak pernah memikirkan bahwa ini adalah rezeki gitu kan untuk bisa eksis di TV. Tapi itu saya serahkan ke masyarakat lah bagaimana menanggapinya. Hanya ya sekarang ini mungkin kalau saya sering bisa eksis di TV ya yang bisa saya pastikan adalah saya tuh bukan untuk menjadi artis gitu ya. Tapi pekerjaan Ibu saat ini apa sih yang kerja tetap yang biasa Ibu lakukan? Ya sekarang ini saya lagi bareng teman saya, teman kuliah dulu, masih juga di bidang arsitektur sebagai konsultan arsitektur. Ini yang menarik, kemarin sempat belum terlalu banyak ngomong ya. Kemarin ketika yang sidang menjadi saksi di sel, ada obrolan apa sih? Kalau ketemu Gisel kita baik-baik aja dan kita nggak bermusuhan kok. Kita saling support, tapi memang kita nggak sempat untuk ngobrol panjang. Paling kita di dalam ruangan itu say hello aja, say hello, saling support, saling doain. Gitu Tapi aja. memang komunikasi dan hubungan sangat baik ya. Ya hubungan baik, nggak ada yang satu sama lain saling musuhan gitu. Nggak ada. Untuk perencanaan itu udah ada persiapan? Perencanaannya? Perencanaan nikah? Oh nikah, ya. Ya saya persiapannya pelan-pelan aja sih, memang nggak bisa yang sangat intens gitu ya. Tapi ya kalau memang ada waktu kita obrolin, kita ini kembali ya, kita rencanakan kembali. Tapi memang ada dalam tahun juga atau gimana? Ya sangat berharap semoga seperti target sebelumnya di tahun 2021. Gisel sendiri akan diundang? Nggak tahu sih, kalau memang bisa datang ya Tapi rencana silakan. mengundang tetap ya? Ya pasti saya akan mengundang teman-teman semua lah. Bu, sedikit di luar pembahasan, Jedar kan makin dekat nih sama Vincent sebagai teman, sempat ada cerita-cerita nggak sih? Saya nggak pernah pengen tahu sih kehidupan asmara teman-teman. Tapi ya kalau untuk sekarang ini Jedar sih nggak pernah ya untuk mencurhatkan kalau tentang cerita asmaranya ke saya. Tapi ngeliatnya sendiri kan